kepribadian setiap individu rata-rata menumbuhkan rasa percaya. Rasa percaya tumbuh dari adanya perasaan akan kenyamanan fisik dan rendahnya rasa ketakutan serta kecemasan tentang masa depan. Rasa percaya diri pada masa bayi membentuk harapan sepanjang hidup bahwa dunia adalah tempat yang baik dan menyenangkan untuk hidupnya. Misalkan biasanya kalau bayi itu, kalau lahir itu kan suka diajak ngomong, terus kemudian suka diajak bermain. Nah, seperti itu. Nah, rasa keinginannya sangat tinggi, ya. Terus kemudian di situ bayi juga mulai mengasah panca inderanya, ya, dari pendengaran, penglihatan, seperti itu. Kemudian juga pasti akan penasaran dengan rasa dari makanan. Misalkan ada seseorang yang membawa makanan, pasti otomatis bayi itu pengen meminta atau pengen merasakan, seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu ada autonomi versus shame and doubt, usia dari 1 sampai 3 tahun. Nah, di sini tahapan ini adalah tahapan kedua perkembangan individu yang ditandai oleh perkembangan kemandirian. Anak di usia ini akan memasuki tahapan mengenal dunia eksternal, yang mana anak akan mencoba mengenali dunia sekitarnya dengan mulut, mata, dan tangan yang ia punya. Pada masa ini sampai batas-batas tertentu anak sudah mulai bisa berdiri sendiri, ya. Jadi pada masa 1 sampai 3 tahun ini anak udah mulai rambatan, udah mulai latihan buat berjalan. Terus kemudian mencoba untuk duduk, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri. Nah, artinya dia itu udah mencoba gimana caranya dia itu minum dengan sendirinya tanpa disuapin oleh orang tuanya. Begitu juga dengan makan, ya. Makan mungkin biasanya kalau usia segini itu udah ngambil sendiri, udah makan tidak tidak hanya disuapin dari orang tua, tetapi dia juga udah mulai aktif untuk mengambil makan tersebut. Terus kemudian meskipun sering kali timbul keraguan-keraguan, bahkan meminta pertolongan dari orang tua atau pengasuhnya. Nah, jadi misalkan nih, anak itu pengen minum. Kalau misalkan botol minumnya pakai Tupperware kan nggak bisa buka. Nah, pasti kan anak minta tolong sama orang tuanya. Biasanya, mama, mama. Nah, kayak gitu. Nah, otomatis orang tua udah paham, oh ini minta dibukain. Gitu. Terus anak-anak pada tahap ini sudah menampilkan rasa kemandiriannya, artinya sudah berani bermain ke sana ke sini. Terus kemudian lanjut ke yang ketiga itu ada inisiatif versus build. Nah, masa ini sering disebut dengan masa prasekolah yang ditandai dengan adanya kecenderungan inisiatif. Nah, pada tahap ini perkembangan anak ditandai dengan kemampuan beraksara sesuai dengan tugas perkembangannya. Tahap ketiga ini juga dikatakan sebagai masa bermain. Jadi antara 3 sampai 6 itu anak sangat aktif bermain, ya. Biasanya udah mulai pengen sepedaan walaupun sepedanya masih roda 3, ya. Terus kemudian selanjutnya ada identity versus confusion. Ini adalah usia 12 sampai 18 tahun. Nah, di sini anak sudah mulai menjadi remaja. Masa ini merupakan masa pencarian identitas, ya, mencari jati diri. Nah, pada masa ini individu diperhadapkan untuk menemukan eksistensinya, ya, baik mungkin pengembangan bakat, ya. Nah, itu anak-anak usia segini itu lagi mencari bakatnya. Bakatnya itu apa ya kira kesana sini, ya. Nah, terus akan ada berbagai macam gangguan yang harus diatasi agar dapat mencapai identitasnya.
Apalagi seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang baik, maka akan tercipta identitas yang baik pula. Jika tidak, akan terjadi krisis identitas. Nah, artinya pada masa ini ya, antara 12 sampai 18 itu sangat rawan terhadap lingkungan. Misalkan gini, ketika anak itu lingkungannya kurang baik, maka anak itu cenderung mengikuti yang tidak baik tersebut. Misalkan yang satu lingkungannya di lokasi pondok pesantren, yang satu lingkungannya di terminal, ya, di terminal yang di situ banyak anak yang mabuk-mabukan ataupun anak yang sering malakin orang kayak gitu. Nah, otomatis ada kecenderungan ke situ. Nah, sebagai orang tua kita juga harus antisipasi gimana kita mengenalkan lingkungan kepada anak, terus kemudian lingkungan tersebut berdampak baik buat anak gitu. Nah, makanya sebagai orang tua harus memilih-milih tempat ya. Nah, terus kemudian berikutnya di sini ada intimasi versus isolation. Di sini ada usia 19 sampai 40. Dalam tahap ini seorang memasuki fase dewasa muda. Setiap individu dalam tahap ini siap dan berusaha untuk menyatukan identitasnya dengan orang lain. Singkatnya, individu mulai belajar untuk bermasyarakat. Individu dalam tahapan ini tampil sebagai seorang yang mencintai, memelihara persahabatan dan pekerjaan, bahkan berbagi dengan orang lain. Beberapa hal tersebut akan menentukan kepercayaan dan harga diri individu dalam lingkungan orang seusianya. Nah, jadi di sini pasti orang itu udah mulai di usia 19 paling mengembangin diri ya. Misalkan udah lulus kuliah, mungkin membangun kerjasama dengan orang-orang lingkungan terdekat. Nah, untuk mencapai sebuah kesuksesan apa yang diinginkan. Misalkan pengen lulus kuliah, pengen jadi guru, ya maka di situ gimana caranya harus mengenal dengan dunia pendidikan, ya bagaimana cara masuknya, kemudian gimana cara kerja di lapangan, terus kemudian memiliki banyak teman di dunia pendidikan. Terus lain halnya kalau misalkan pengen terjun di dunia bisnis, ya maka harus mencari tahu ilmu tentang bisnis seperti apa. Lalu dengan siapa aku harus bekerja sama. Nah, kalau misalkan kita udah tahu, oh sama si A, si B itu bisa kerjasama. Nah, maka dari situ juga akan mendapatkan hasil yang sesuai ketika kita bisa menempatkan pada tempatnya. Terus kemudian pada selanjutnya yaitu pada yang generativity versus stagnation. Ini ada usia 40 sampai 65 tahun. Di dalam terminologi Erikson, generasi ini memasuki tahapan semangat berbagai versi penyerapan diri dan signasi atau disebut usia dewasa. Mereka yang berbeda pada tahapan ini memiliki semangat untuk membantu generasi muda dalam mengembangkan dan menjalani hidup agar lebih berguna. Nah, artinya kalau di usia-usia 40 sampai 45 kan sudah berpengalaman ya. Dulu mudanya seperti ini, Pasti memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah dialami. Nah, di sini di usia 40 sampai 65 orang tua itu kan udah dikatakan orang tua, pasti akan banyak menasehati yang lebih muda. Ketika melakukan seperti ini, nanti dampaknya seperti ini loh. Ketika melakukan seperti ini, dampaknya seperti ini loh. Nah, di situ bisa menjadi pendidik ya, bisa menjadi pendidik untuk generasi muda. Terus kemudian berikutnya 40-65 sudah ya. Terus kemudian yang terakhir di usia 65 tahun ke atas.
Kaum lanjut usia dalam tahapan ini harus menghadapi serangkaian kehilangan fisik dan sosial. Artinya apa? Kalau di usia udah 65 ke atas, itu pun kalau masih misalkan masih sehat jalan itu pun kemungkinan nggak bisa kuat sampai jalan lama ya. Nah, itu karena udah termakan oleh usia. Jadi dari fisiknya sudah menurun, terus kemudian juga tingkat apa ya, penangkapannya juga udah mulai berkurang. Kemudian untuk pergaulannya juga mungkin terbatas karena nggak bisa seperti waktu muda. Nah, kalau misalkan sewaktu muda itu kemana-mana bisa. Nah, kalau udah tua, wah udah banyak yang harus dihadapin dari fisiknya tadi yang menurun, terus kemudian waktunya juga mulai apa namanya banyak kesibukan, misalkan udah banyak cucunya kayak gitu. Nah, terus kemudian kaum lanjut usia dalam tahapan ini harus menghadapi serangkaian kehilangan fisik sosial. Mereka kehilangan kekuatan fisik, kesehatan, kehilangan pekerjaan sehingga pendapatan mereka sekarang bergantung kepada dana pensiun. Nah, bagi yang misalkan seorang PNS pasti ada masa untuk pensiun ya. Artinya apa? Dia penghasilnya cuman dari hasil pensiun. Nah, kalau misalkan orang itu tidak pensiun, ya selagi dia masih punya seperti kayak aset atau mungkin saham yang bisa menunjang kebutuhan hidupnya di masa tua, ya tidak menjadi masalah. Tetapi ketika seorang itu di masa apa namanya mudanya itu hambur-hamburan, tidak menyiapkan aset untuk masa tua ataupun dana pensiunnya sendiri di masa tua, maka ketika dia tua juga akan kesusahan ya. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu mereka mulai kehilangan pasangannya. Artinya kehilangan pasangannya ya mungkin di usia segitu ada yang pasangannya sudah meninggal, terus kemudian juga kerabatnya mungkin. Nah, di situ dia sudah mulai kesepian ya. Terus kemudian Erikson menyadari bahwa banyak penyesuaian fisik maupun sosial yang harus dilakukan para lansia. Terus kemudian di sini membimbing emosional anak pada hal-hal yang baik, berguna dan bermanfaat. Setiap masa pertumbuhan kita dapat mengamati psikologi emosional anak. Dengan adanya teori ini, para orang tua ataupun pendidik harus memperhatikan betul pertumbuhan emosional anak. Sebagai orang tua hendaknya menjaga anak agar selalu dalam lingkungan yang baik dan tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang tidak baik. Melihat perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, pastilah menjadi tantangan yang besar untuk para anak agar selalu berjalan pada jalan yang seharusnya dilalui. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi seperti saat ini, setidaknya orang tua atau pendidik selalu mengarahkan para anaknya untuk bisa memanfaatkan perkembangan dan kemajuan tersebut dalam hal-hal yang positif, sehingga anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bertahan dan bersaing di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Terus kemudian berikutnya, dalam lembaga pendidikan agama Islam, seperti di sekolah, contohnya seperti di sekolah madrasah dan pondok pesantren, juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk emosional yang baik sebagai akhlak budi pekerti yang baik. Pembiasaan yang baik memang harus diajarkan sejak dini sehingga anak akan terbiasa dan dari habit-habit yang baik akan membawanya menjadi seorang yang tumbuh dengan akhlak yang baik. Nah, pada metode ini pelaksanaan pembelajaran PAI dalam setiap lembaga pendidikan Islam mempunyai cara masing-masing ya. Pastinya setiap madrasah mempunyai cara pembiasaan tersendiri. Misalkan di MTS ada pembiasaan setiap pagi
anak-anak dibuat halakoh untuk ngaji terlebih dahulu, atau mungkin membaca hafalan-hafalan surah pendek sebelum nantinya pembelajaran dimulai, seperti itu. Terus kemudian sebagian besar madrasah dan pondok pesantren memakai metode pembiasaan, ya benar tadi, seperti pembiasaan di awal ya, dan riyadah. Para peserta didik dilatih dan dibiasakan melakukan sholat berjamaah. Nah, ini salah satu contohnya juga membiasakan sholat berjamaah di masjid dan diajarkan taat terhadap guru. Artinya apa? Memahami gimana adab ketika ada guru, seperti itu. Oh ya, nanti ditunggu di kelas ya. Ya. Nah, terus kemudian di sini yang terakhir udah pada masuk penutup. Kesimpulannya, teori psikologi Erik Erikson mengungkapkan bahwa keberhasilan di tahap awal mempengaruhi peluang keberhasilan di tahap berikutnya. Dalam hal ini, peserta didik sendirilah yang mengembangkan keseimbangan tahapan demi tahapan. Teori perkembangan psikologi emosional Erik Erikson menjelaskan perkembangan kepribadian manusia dalam beberapa tingkatan. Berikut ini dapat dilihat 8 tahapan perkembangan menurut teori psikososial dari Erikson. Nah, tahapan perkembangan berdasarkan teori psikososial itu tadi ada. Nah, dalam setiap masa pertumbuhan ini mengganti pertumbuhan, kita dapat mengamati siklus anak. Dengan adanya teori ini, para orang tua atau pendidik harus memperhatikan betul pertumbuhan emosional anak. Dalam lembaga pendidikan agama Islam seperti di sekolah atau madrasah, tadi juga dijelaskan mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk emosional yang baik, seperti akhlak dipekerti, yang kemudian pembiasaan-pembiasaan yang memang seharusnya diajarkan di sana, ya, sehingga anak akan terbiasa, dan dari habit-habit itu yang baik akan membawanya menjadi seorang yang tumbuh dengan akhlak yang baik. Nah, pada metode pelaksanaan pembelajaran PAI dalam setiap lembaga pendidikan Islam mempunyai cara masing-masing. Sebagian besar madrasah tadi menggunakan metode pembiasaan. Nah, para peserta didik dilatih dengan dibiasakan melakukan sholat berjamaah ataupun pembiasaan-pembiasaan yang baik lainnya. Baik, Prof, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Ali Antoni sudah menjelaskan tentang teori psikososial oleh Erik Erikson. Tadi ada beberapa perkembangan manusia yang sudah dijelaskan juga sama Mas Ali Antoni. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya kepada Mas Amiruddin atau Mas Ali Antoni, atau ada yang menanggapi dulu, boleh? Ya, silakan. Masih wawasan dulu. Ya, baik. Ini teori-teori perkembangan emosi sosial yang bisa dimanfaatkan oleh guru, terutama guru agama, dalam mengembangkan ilmu agama Islam, karena kita guru agama atau dosen agama. Kalau sudah ada perkembangan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada teori yang perlu teman dibuka HP-nya, ya. Namanya tugas-tugas perkembangan, ya, dari Hafiges, dari pranatal, masa lahir, bayi, anak, remaja, dewasa, lansia, ya. Orang tua dan guru, dosen membantu perkembangan peserta didik melalui teori Hafiges itu, ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Fajar, ketemu tugas-tugas perkembangan? Ya. Masih dicari Ustadz. Iya ya, di HP G langsung ditulis saja, nggak usah ke Cendikia, Google, ya. Diulangi Ustadz, mohon izin ya, diulangi. Tugas. Dua kali, tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan Peserta didik.
peserta didik. Udah, klik. Hafiges. Ya, Hafiges. Oh, Hafiz. Udah ketemu ya? Ya. Ada Ada, teorinya itu. Ya, Ada. teman-teman sebagai akademisi, guru, dosen, ya, apa yang perlu saya bantu untuk mengembangkan mahasiswa-siswa itu pakai teorinya Hafiz. Kalau perkembangannya kan sudah jelas tadi. Satu. Yang kedua, tadi setiap perkembangan itu ada plus minusnya tadi, versus gitu. Iya, betul ya, Hasanuddin, Amiruddin. Umumnya masih anak-anak itu ada otonomi, kemudian ada keraguan atau gangguan dan seterusnya. Nah, dalam teori psikologi pendidikan profetik, yang sebelah kiri itu dihumanisasi. Ya, harus dihumanisasi berarti proses. Dibantu oleh guru biar berkembang bagus. Tapi yang versus yang sebelah kanan itu diliberasi, dikurangi atau dihapus. Dan itu tugasnya guru, orang tua, guru, dosen. Ya. Nah, karena kita agama Islam, jangan lupa transendensi selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada masa remaja, SMP, SMA, mahasiswa awal, itu biasanya fisiknya nggak mau fisiknya. Mungkin Anda masih ingat sama bapak ibunya, kok saya dilahirkan seperti ini, kok seperti ini, itu tugasnya ibu itu. Nah, ini Siti Khairil dia sudah punya putra, putri. Nah, biasanya anak itu berontak, mempertanyakan kok saya kok nggak seperti ini, nggak gagah, nggak apa macam-macam itu. Itu tugasnya ibu terutama. Oleh karena itu wajar kalau di keluarga itu ibu cerewet ya, karena itu di samping linguistic intelligence, pengembangan kecerdasan bahasa ya, tapi juga untuk teori sebelumnya itu hereditas harus membatasi gini-gini, karena anak-anak kan belum tahu, takut bahaya, takut jatuh, takut celaka dan seterusnya ya. Jadi tugas terutama yang psikologis itu tugas perkembangan. Bagi yang teman yang mau ngambil buat tesis seperti ini, ya, yang dilakukan guru agama dalam mengembangkan perkembangan emosi keagamaan siswa itu, apa yang harus dilakukan? Ya, pakai teorinya Hafiz. Bagus itu, baik kualitatif maupun kuantitatif. Itu dari sementara dari saya, silakan direspon oleh teman-teman biar rame gitu aja. Sesuai dengan perkembangan era sekarang ya, milenial. Kalau saya kan masa lalu kurang fasilitas informasi terbatas. Silakan. Prof, saya mau tanya, Prof. Silakan. Handal langsung. Ya. Saya tanya Iya. terkait yang ini teori kecerdasan ini apa bisa masuk ke tesis saya, Prof? Kayaknya kan lingkupnya ke anak-anak juga kan, Prof? Bisa. Berarti bisa ditambahin gitu, bisa ini ya, Prof ya? Iya, nanti teori kecerdasan emosi di dalam di teorinya dulu, di teorinya dulu. Alat analisis hasil wawancaranya, ya. Nah, nanti kita identifikasi jawaban dari orang tua itu yang mengarah ke emosi itu apa? Itu pakai teori ini. Oke, bisa. Bisa ya, berarti saya tambahin aja nanti ya, Prof ya. Dua yang harus ditambahin. Satu, teori perkembangan emosinya itu satu. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas. Oke. Iya, Prof. Makasih, Prof, sarannya, Prof. Oke. Yang lain silakan biar rame ya. Handal silakan. Ya, ini ada Mas Azizi nih udah raise hand dan angkat tangan. Silakan Mas Azizi tanggapannya. Ya baik, terima kasih Mas Handal. Jadi saya mau bertanya kepada Mas Antoni. Jadi tadi di materinya Mas Antoni itu ada emotional intelligence. Bentar, saya buka dulu PPT-nya. Tadi itu ada teori perkembangan, ada 8 perkembangan. Dan perkembangan itu ditandai dengan
berbagai usia, ada yang 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 6 dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau tanyakan itu adalah apa yang terjadi apabila ada orang dengan usia 19 sampai 40 tahun, tapi perkembangan emosionalnya itu masih berada di usia 6 atau 6 sampai 12 tahun. Nah, yang terjadi dalam orang itu apa ya? Maksudnya apakah itu suatu penyakit mental ataukah hal yang lainnya? Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Azizi. Mungkin ada pertanyaan dari teman yang lain berkomentar sambil Mas Ali Antoni ini nyari jawaban. Izin bertanya, Mas. Ya, ini Mbak Is dulu tadi, Mbak Is. Ya, silakan Ya, Mbak Is. Makasih Mas Handal. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Antoni. Tadi kan Mas Antoni mengatakan ada 8 tahapan ya, yang mana dalam setiap tahapan itu akan naik ke tahapan berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya. Nah, tapi gini, tidak menutup kemungkinan ya, masih banyak sekali orang tua di luar sana itu mungkin yang minim pendidikan, minim psikologi, minim pengalaman, yang akhirnya pola pengasuhan pendidikan ke anak-anak bisa dikatakan gagal dalam di awal ya. Mungkin tahap pertama, usia sampai balita, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian di situ akhirnya ada dampak yang terjadi pada anak, yang mana ya tadi yang saya katakanlah gagal gitu aja. Nah, di sini yang pengen saya tanyakan, apakah pada tahap selanjutnya itu bisa normal atau ada kendala? Nah, ketika ada kendala di situ, apakah sebagai pendidik yang ada di sekolah itu mungkin ada kiat-kiat untuk memperbaiki? Karena kalau yang saya tangkap fase pertama itu katakanlah golden age ya, masa keemasan anak, yang mana itu tergantung kepada pendidikan orang tua. Nah, jadi kan dampak dari panjangnya tahap, menurut saya tahap yang paling masuk, yang paling pondasinya itu kan dari orang tua. Ketika orang tua di situ gagal, kemudian nanti tahapan-tahapan selanjutnya gagal, nah itu adakah mungkin kiat-kiat atau bagaimana cara kita sebagai pendidik di sekolah itu bisa memperbaiki itu? Bisa diperbaiki atau tidak, dan jika bisa bagaimana kiat-kiat ataupun strateginya. Mungkin itu dulu Mas. Terima kasih. Ya, sudah bisa ditangkap pertanyaannya Mas Ali Antoni. Kemudian Sudah Mas Handal. kita lanjut pertanyaan satu lagi ya. Tadi ada Maaf Mas Handal, saya boleh nambahin lagi nggak Mas Handal? Ya, dari Mas Azizi ya. Ya. Iya. Ini ke Mas. Tambahan yang tadi ya. Ya, tambahan yang tadi. Ini masih ke Mas Antoni. Jadi ada fenomena, mungkin ini enggak semua orang, tapi saya juga kurang tahu. Seseorang itu akan bertambah usia, itu akan semakin sifatnya itu akan seperti anak kecil. Nah, fenomena itu bisa tolong dijelasin nggak kalau misalnya menurut dari teori emosional itu seperti apa cara kerjanya dan teknisnya seperti itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Azizi. Ya, kalau Mas Ali Antoni sudah siap, boleh dijawab kan. Kalau belum kita tambah pertanyaan lagi gitu. Sekalian Mbak Siti. Oke Mas Handal, mungkin saya langsung menjawab saja nggih. Dijawab ya, jawab bentar, nanti baru pertanyaan lagi dari Mbak Siti ya. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Di sini tadi dari Mas Azizi itu menanyakan terkait dengan emosional intelijensi. Berbagai usaha terjadi antara
19 sampai 40 tahun. Nah, ketika dia itu usianya 19 tahun, tetapi Suara mati, Mas Ali. Tes, suaranya tidak ada Mas Ali Antoni. Terlempar dia. kalau saya ulangi lagi ya, terkait ulangi dengan yang dipertanyakan oleh Mas, yaitu emosional intelijensi, atau mungkin berbagai usia yang seharusnya di usia sekian anaknya udah mampu segini-gini, tetapi mengalami perlambatan. Nah, itu kira-kira seperti apa? Nah, itu termasuk pada gangguan pada mental ya. Nah, jadi mentalnya itu belum siap ya. Usianya udah, misalkan usianya udah 20 tahun, tetapi mentalnya masih seperti anak usia 6 tahun, seperti itu. Itu termasuk gangguan mental. Atau juga dipengaruhi oleh teori tadi, yang teori tadi, yaitu kepada lingkungan ya. Jadi misalkan gini, dia di usianya yang 20 tahun, tetapi lingkungan di sekitarnya dia itu selalu bergaul sama anak-anak kecil, seperti itu. Nah, itu juga dapat mempengaruhi dari pola pikir dia ya. Pola pikir dia itu akan menyesuaikan dengan lingkungan tersebut. Nah, di sini dengan begitu otomatis akan terjadi keterlambatan mereka untuk berkembang ya. Seharusnya tadi di usia 20 tahun bisa bergaul dengan sehingga akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, tetapi karena dia tidak mau bergaul sama anak-anak yang usianya setara mungkin di atasnya, maka dia akan mengalami keterlambatan. Nah, terus kemudian dilanjutkan lagi tadi sama Mas Azizi, semakin tua seseorang itu seperti kekanak-kanakan ya, atau mungkin semakin tua sifatnya itu kembali lagi seperti anak-anak. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, gini, sebenarnya itu tuh bisa dicegah juga, walaupun tingkat keberhasilannya minim ya. Jadi kalau misalkan menjelang tua, itu ilmunya diasah terus, seperti misalkan dosen-dosen profesor yang mengajar di universitas ternama, itu kan pasti dia tuh diasah terus, sehingga mengurangi terjadinya sifat seperti anak-anakan, lalu ibaratnya berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, jadi di situ akan memperlambat orang tersebut menuju kembali ke masa anak-anak lagi, seperti itu. Nah, terus kemudian mungkin masih ada tambahan, Mas Haji? Pertanyaan lagi atau mungkin sudah? Udah cukup itu aja, Mas. Oh ya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu dari pertanyaan Mbak Yustifa ya. Iya, pertanyaan Mbak Yustifa. Tadi pertanyaan dari Pak terkait dengan 8 tahapan yang akan naik ya. Misalkan ada bertahap naik terus seperti itu. Nah, tadi Mbak Yustifa menanyakan terkait dengan minimnya pendidikan dari orang tua. Nah, karena dulu orang tuanya nggak sekolah mungkin ya, di sini dikatakan gagal mendidik anak. Ya. Dampak akhirnya apa? Akan berdampak kepada anak. Artinya anak tersebut kurang mendapatkan pendidikan dari orang tua. Nah, apakah bisa orang tua itu kembali ke tahapan yang normal? Jawabannya bisa. Nah, jawabannya bisa. Dengan cara apa? Di sini ada pertanyaan lagi, perbaikan orang tua dan anaknya. Di sini ada dua tipe yang harus dilakukan.
untuk untuk menjadikan tahapan menjadi normal, ya. Jadi gini, ketika orang tua itu pendidikannya rendah sehingga didik anak itu gagal, maka di sini tugas dari sekolah menjadi sangat penting. Artinya apa? Kalau misalkan saya berikan contoh di MTS di generasi emas, jadi di sana itu pendidikan bukan hanya diberikan kepada peserta didiknya saja, tetapi juga mengadakan program seperti madrasah orang tua. Di sana tujuannya yaitu tadi untuk meningkatkan pendidikan dari orang tua tersebut. Misalkan yang tadinya tidak sekolah, karena di sekolah mengadakan madrasah orang tua, maka orang tua pun akan tahu ya tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh sekolah tersebut. Nah, jadi gini, kalau di sekolah di MTS Generasi Emas itu, misalkan anak itu diajarkan tentang materi ini. Nah, nanti juga orang tua juga diberikan materi yang sama terkait dengan yang diberikan oleh guru kepada didik. Itu. Nah, dengan begitu akan adanya peningkatan ya ilmu pengetahuan dari orang tua sehingga tahapannya menjadi normal ya, tinggal lagi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dari pendidikan orang tua itu diasah lagi, kemungkinan akan bisa seperti itu. Kecuali kalau misalkan stagnan nggak mau belajar lagi, nah itu lain cerita ya. Kalau nggak mau belajar lagi artinya ya udah benar-benar gagal. Tetapi kalau masih mau belajar itu masih bisa. Seperti itu Mbak Yustiva. Terima kasih. Mungkin bisa kembalikan Gimana Mbak Yustiva? Iya, terima kasih Mas Antoni. Di sini saya boleh nambahin nggak? Boleh tanya satu lagi nggak? Boleh Mbak Yustiva, silakan. Oke, jadi gini Mas, ada satu kasus, ya mungkin nggak satu ya, mungkin banyak juga. Jadi ada kasus orang tua itu yang sudah minim pendidikan, minim pengalaman, minim psikologi, ditambah dia itu katakanlah main kekerasan, main ya hal-hal negatif yang lainnya lah, baik itu dari gerakan, kemudian visual, kemudian bahasa dan lain sebagainya, sehingga membuat anak ini tidak hanya tahapannya yang berantakan, tetapi psikologinya dia, kemudian mentalnya dia, kemudian kepribadiannya dia, sosialnya dia, semuanya jadi hancur berantakan juga. Sampai itu mungkin bisa sampai tahap berapa ya? Kira-kira mungkin tahap tengah-tengah lah Mas. Tahap ketiga atau tahap keempat, sehingga anak ini karena mungkin itu sudah berkelanjutan ya sampai bertahun-tahun atau bahkan sampai berpuluh-puluh tahun, sehingga benar-benar yang ada di anak itu dampaknya luar biasa. Nah, di situ ada kemungkinan tidak bisa diperbaiki tahapannya, kemudian si anak ini kembali normal atau sudah terlambat gitu Mas. Oh iya, bisa tidak? Jawabannya bisa Mbak. Nah, kenapa bisa? Itu menjadi tugas lingkungan orang di sekitar. Misalkan gini, dia itu punya saudara yang bisa menguatkan atau mendidik anak itu supaya tidak dihantui selalu sama yang terjadi pada saat itu, sama yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang pertama yaitu dari lingkungannya, mungkin dari saudaranya, itu memberikan perhatian kepada anak tersebut sehingga anak tersebut tidak melulu tertekan ya. Kalau misalkan dihibur sama mungkin saudaranya seperti itu, kemungkinan anak akan bisa lebih normal lagi seperti itu. Terus kemudian bisa juga diberikan pendidikan dari sekolah ataupun madrasah tertentu. Misalkan dipondokkan di mana seperti itu. Misalkan diberi
sehingga yang besar adanya perhatian lain itu tidak tidak membuat anak itu tertekan sepenuhnya. Kemungkinan masih ada rasa seperti yang seperti tadi, psikologinya mungkin agak terganggu dengan adanya perhatian lingkungan luar, maka akan membantu peserta didik untuk kembali normal lagi. Nah, kemudian sebetulnya yang orang tua yang temperamental ya, nah itu kayak melakukan itu juga harus perbaiki dulu dari orang tuanya, misalkan dengan mengikuti kajian yang membahas terkait dengan tidak bolehnya melakukan kekerasan, terus kemudian juga belajar dari undang-undang yang ada di Indonesia, bahwasanya ketika melakukan kekerasan berhadapannya dengan hukum seperti itu. Nah, maka di situ kita beneri dulu dari orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya nanti udah bagus lakukan kekerasan lagi, kemungkinan untuk kembali ke tahap yang normal, bisa sembuh seperti itu. Begitu Mbak Yustifa. Iya, makasih Mas. Apa bisa diterima Mbak? Atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa. Sementara sudah cukup. Oh ya, terima kasih Mbak Yustifa atas pertanyaannya, sangat bagus sekali, sehingga menambah wawasan saya untuk berpikir. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya. Ini nampaknya antusias sekali ya kelas kita pada pagi hari ini gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Siti dulu, Mbak Siti Hairul tadi udah mau nanya, kemudian baru ke pertanyaan Mbak Dinda nanti. Saya mau nanya ke Mas Antoni, agak-agak mirip ini dengan pertanyaannya Mbak Istifa tentang tahapan-tahapan pada emosional pada anak ya. Kalau misalnya ada kasus agak mirip ini mungkin, tapi apakah bisa gitu ya? Bukan apakah bisa, kan sering kita ada istilah anak itu akan meletik pada waktunya gitu. Nah, jadi masalahnya kadang-kadang setiap anak itu waktu meletiknya itu beda. Meletiknya itu maksudnya pahamnya atau matangnya emosionalnya itu berbeda. Apakah konsep seperti itu bisa dipercepat atau harus menunggu begitu, Mas Antoni? Karena gini, ada anak remaja, pada misalnya kebanyakan istilahnya pada anak remaja. Misalnya ada anak-anak remaja yang mulai kelas 1 itu dia sudah paham bahwa dia akan melakukan misalnya dia memilih jurusan seperti ini, kemudian nanti dia akan menjadi ini begitu. Tapi kemudian ada juga anak-anak yang sampai dia masa akhir SMA, dia masih belum bisa menentukan gitu. Apa yang harus dia lakukan. Nah, itu apa bisa dipercepat gitu ya? Stimulasi atau misalnya stimulasi, padahal misalnya dua anak itu mendapat stimulasi yang sama dari orang tuanya, dari lingkungannya. Begitu Mas Antoni, saya agak-agak ini. Jadi mungkin bisa tidak, kalau misalnya dia di tahap awalnya itu ternyata dia tidak meletik gitu, padahal yang seumuran dengan dia itu udah meletik. Bisa tidak kemudian pada tahap berikutnya dia akan meletik gitu. Bagaimana ya menjelaskannya? Oke, seperti baik, itu, mudah-mudahan ini ya. Saya agak mirip tadi pertanyaan dengan Mbak Istifa. Gitu ya. Kemudian yang kedua sama sampai tadi Mas Amiruddin ya. Mas Amiruddin tentang emosional ya, kecerdasan emosional. Kebetulan saya baru-baru baca ini tentang kecerdasan, terutama tentang sumber pengelolaan emosi itu kan pada amigdala ya, yang jika dia mengalami misalnya lebih kecil gitu ya,
dari orang lain, maka dia akan bahkan gitu ya, perkembangan emosionalnya itu akan stagnan atau malah tidak berkembang sama sekali. Mas Amiruddin, saya bisa dibantu tidak? Apakah ada penelitian terbaru tentang bagaimana menstimulasi perkembangan kecerdasan emosional ini pada anak-anak yang mengalami permasalahan pada pusat emosional mereka? Kalau misalnya ada, saya baru nemu satu soalnya. Matur nuwun. Ya, pertanyaan dari Bunda Siti Hairul tadi sama Mas Ali Antoni tentang apa tadi meletik ya, ini baru juga tadi bahasa. Kemudian sama Mas Amiruddin tadi tentang stimulasi kecerdasan emosional itu. Ya, siapa mau jawab duluan? Mas Amiruddin atau Mas Ali Antoni Sidik? Saya mau menjawab ini pertanyaannya Mas Ibnu yang Mas Big Fajar. Cat ini, Mas. Ya, Saya atau jawab punya ada Mas Ibnu dulu ya. atau dikumpulin dulu pertanyaannya biar sekalian dijawab nanti itu. Oh, baik. Ini Langsung. antusias sekali nih. Ya, ada pertanyaan dari Gimana, Mas Adinda Enden? dari ya kita kumpulin dulu pertanyaannya. Ada satu lagi itu biar enggak biar menghemat waktu Ini Adinda bertanya lewat chat tadi kepada Mas Amir. Ini saya bacakan ya. Kepada Mas Amir, dari penjelasan slide tadi saya belum menemukan contoh. Coba berikan contoh dalam dunia pendidikan dari pernyataan membantu kinerja motoril dan aktivitas mental. Itu buat Mas Amir. Kemudian kepada Mas Antoni, bagaimana cara mengatur emosional anak autis atau anak berkebutuhan khusus? Kemudian pertanyaan kedua, banyak sekali kurangnya pengetahuan psikologi dari orang tua sehingga banyak orang tua yang tidak memperhatikan perkembangan anak, di mana di dalam perkembangan anak orang tua banyak yang mengambil tindakan yang kekerasan. Contoh kecil seperti mencubit, mungkin bagi orang tua itu hal sepele. Hanya mencubit saja, orang tua tersebut tidak memikirkan bagaimana dampak ke depan ketika sudah besar nanti, di mana ingatannya ingat sampai besar gitu. Bagaimana jika menghadapi hal-hal seperti itu menurut Mas Antoni? Ya, itu tadi pertanyaan dari Mbak Adinda untuk kedua presentator hari ini. Siapa dulu nih, Mas Antoni apa aku nih? Ya, silakan siapa yang sudah siap aja. Oh ini, maaf, kukira Mas Ibnu, ternyata Mbak Adinda ya. Salah lihat tadi. Ya, sini saya akan menjawab tentang ini dari penjelasan yang tadi itu dunia pendidikan, membantu kinerja motorik dan aktivitas mental dalam dunia pendidikan. Agar membantu kinerja motorik dalam masa kini bisa menggunakan HP ya, agar anak bisa mencari materi serta isiannya yang diberikan soalnya dari gurunya itu bisa menunjang juga aktivitas mentalnya itu agar bisa ke depannya bisa berkreasi dalam mencari jawaban juga. Dan yang untuk Mbak Siti Hairul ya, saya sudah nyari-nyari juga. Ternyata ini kebanyakan malah jurnal ya Mbak, yang penelitian-penelitian tentang itu. Mungkin kalau penelitian yang terbaru belum nemu juga ini. Ya mungkin itu aja jawabannya sih Mbak. Terima kasih. Ya, Mas Ali Antoni sudah ready? Ya, Mas Enden. Ya, Pak.
Siap, Handal. Baik, di sini saya akan Silakan. menjawab pertanyaan dari Kak Siti Khairul dahulu ya, terkait dengan yang ada di lingkungan kita. Nah, mungkin pada pendidikan sekolah, nah setiap anak memiliki ya. Jadi Tes, suaranya tidak kedengaran Mas Antoni. Halo Mas Antoni. Koneksi hilang ya, Mas Antoni. Halo, Mas Antoni. Mikrofonnya hidup ya, tapi nggak ada suara. maaf Mas Handal, malah terkeluar. Saya kembali menjawab ya. Iya, silakan. Baik, tadi kan setiap anak pasti memiliki tantangan yang pertanyaan dari Mbak Khairul, apakah bisa dipercepat atau menunggu dipercepat ya. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara diasah. Nah, terus gimana cara ngasahnya? Yaitu orang tua memberikan seperti kursus ataupun les privat pada anaknya. Anaknya tidak menguasai tentang bahasa Arab. Nah, misalnya kalau misalkan anak itu tidak paham tentang materi pembelajaran bahasa Arab, maka di sini anak diberikan kursus bahasa Arab dari orang tua, mungkin mencarikan guru privat bahasa Arab untuk didatangkan ke rumah agar anak itu bisa belajar dengan cepat di rumah. Kalau misalkan nggak bisa, ya dikasih privat bahasa Inggris. Kemungkinan ketika itu asah di rumah, ya semakin asah, maka semakin mempercepat kedatangan dan peserta didik tersebut, seperti itu. Terus tadi gimana pada masa tapi dia tuh SMA belum bisa. Di sini situ sama, gimana caranya? Ini suaranya hilang ya Mas Ali Antoni. Suaranya putus-putus Mas Antoni, hilang-hilang suaranya. Coba dicari sinyal yang kuat dulu. Ini kita dari tadi deg-degan suaranya, tiba-tiba penjelasan, tiba-tiba hilang. Mas Antoni coba dicari dulu sinyalnya ya. Halo, cek. Ya, mungkin bisa pinjam sinyal kepala sekolah dulu. Mohon keluar. Bisa dilanjutkan, Sandal? Ya, silakan Mas Antoni. Tadi kan katakan dalam simulasinya lingkungannya yang sama. Nah, di sini ketika anak itu belum bisa, itu nanti
Hilang lagi. Halo, Mas Antoni ini hilang ini. Terpental. Saya boleh nambahin nggak punya Mas Azizi yang tadi tuh? Yang terkait lansia seperti anak-anak gitu. Ini Mas Ali Antoni gabung lagi nih. Ya, Mas Amiruddin dulu dah. Sambil Mas Ali Antoni ini Ya. nyari sinyal. Saya tambahin ya untuk yang ini tadi pertanyaan Mas Aziz itu yang seperti apa lansia seperti anak-anak tuh ada berbagai faktor ya yang bisa menyebabkan adanya gejala itu. Bisa saja dia kesepian karena misalnya anaknya jauh di mana gitu kan. Terus kurangnya aktivitas yang ibaratnya ya itu yang bukan dosen dan apa-apa itu jadi kurang aktivitas juga bisa dipengaruhi juga. Terus ini apa ada yang anak tidak tanggung jawab gitu terus ditaruh itu orang tua ke panti jompo itu bisa menjadikan faktor itu juga yang seperti anak-anak juga. Dan satu lagi saya tambahin lagi bisa juga itu orang tua itu lansia tersebut itu adanya penyakit yang membuatnya tidak bisa berjalan atau seperti diabetes dan lain-lain itu bisa menyebabkan faktor lansia tersebut memiliki mental seperti di usia yang masih muda. Mungkin itu tambahannya saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Amiruddin. Ya, gimana Mas Ali Antoni? Udah dapat sinyalnya belum? Oh, sepertinya belum dapat sinyal nih Mas Antoni. Ya, kita kembalikan ke Pak Hajar. Pak, mikrofonnya belum dihidupin, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Pertama ada 4 respon ini. Pertama dari Azizi. Ya. Jadi umur manusia itu bisa dibagi-bagi. Satu umur biologis, ya. Yang kedua umur psikologis. Ini memang kadang-kadang nggak match. Ya. Contoh, ya. Minta contoh. Ada di chat itu minta contoh. Mungkin Ibu Mbak atau Siti Khairil ini punya anak ya. Itu jalannya dan bicaranya mana yang lebih cepat duluan. Ya. Biasanya kalau cepat bisa jalan, lari-lari, biasanya. Bahasanya lambat. Tapi juga ada anak bahasanya cepat tapi jalannya lambat. Ini gejala umum ya. Tapi ada manusia itu ada spesifikasi, ada kekhasan, setiap orang ada perbedaan, tidak bisa dipukul rata. Ya. Jadi kita membagi umur biologis berarti umur tahun itu, tapi umur psikologis masih sudah dewasa kok masih seperti anak-anak atau masih malah kalau sudah berumur itu malah jadi binal. Ya. Nah ini nanti dalam psikologi ada pubertas kedua. Ya. Jadi umur 40 tahun ke atas itu kalau pubertas kedua muncul itu binal. Ya. Apalagi punya fasilitas itu repot. Tapi ketika umur 40 tahun fisik itu declining, menurun. Tapi mental, spiritual, rohani sebaiknya increasing. Ya. Kalau ikut turun, nah itu binal. Ya. Jasmani menurun, ya. Terus jiwa atau rohani menurun juga, itu berbahaya. Ya. Nah, kita yang kuliah sekolah ini dalam rangka membangun emosi itu, yang tadi perkembangan emosi terus menanjak sampai akhir hayat. Tapi kalau fisik, ya ketika umur 40 tahun biasanya declining, menurun. Nah kalau mahasiswa seperti yang di hadapan saya ini masa pertumbuhan, biasanya banyak makan macam-macam itu, ya nikmati aja. Sebetulnya yang ingin dicapai itu adalah kedewasaan atau kematangan, maturity,
maturity. Jadi kita mendidik itu mengantarkan siswa, mahasiswa agar dewasa atau matang, ya. Matang fungsi, ya. Semua potensi berfungsi maksimal, baik jasmani, rohani maupun psikologis, ya. Kognitif, afektif maupun psikomotorik, ya. Kemudian dari Yustika ini menarik ini. Ada 8 tahapan, ada banyak model ya, ada yang 3 tahapan, 8 tahapan, ini yang paling banyak 8 tahapan. Dan pengaruh orang tua, ya betul. Dan ini banyak jadi skripsi tesis ini, berpikir seperti ini. Ini seperti kalau nggak salah Amiruddin, pola asuh ya, pola asuh orang tua ya, Amiruddin. Ya, pola asuh, Bro. Ya, sudah jadi tesis ini. Jadi pengaruh pola asuh orang tua dalam pengembangan keagamaan anak, pendidikan anak di keluarga. Itu kan ada tahapan-tahapan perkembangan moral ya, bagi anak. Yaitu pola asuh orang tua bisa. Ada yang laissez-faire, terserah. Ada yang otoriter, pokoknya gini. Tapi kalau sudah terdidik seperti di hadapan saya ini, saya kira demokratis. Kamu senangnya apa? Hukum. Kok nggak kedokteran? Nah, bisa didialogkan itu. Kedokteran, saya nggak punya biaya. Itu akhirnya realistis. Yang paling dekat seperti apa? Ya. Tapi doa pasti. Ada teman saya itu di Bangil itu sudah nelpon saya, anaknya itu selalu minta kedokteran. Padahal dia hanya guru aliyah, ya guru aliyah. Waduh, repot chat saya, bisa dibantu UI, masuk UI ratusan juta itu. Terus tanya, Bu, ini punya uang, yang kaya itu Allah. Yang kaya itu Allah. Ternyata dalam perkembangannya setelah beberapa bulan, itu anak itu kena dapat bidik misi namanya ya, di kedokteran UIN Jakarta. Allah, sekarang sudah jadi dokter. Ini cerita ya. Jadi kita menghadapi kenyataan memang tidak ideal memang, ya. Tapi doa tetap, semangat anak, jangan mendonkan anak ya. Saya punya cerita anak saya sendiri. Syarat ke luar negeri itu harus punya tabungan 375 juta. Waduh, Muhammad. Ada Pak? Udah. Pokoknya ada, saya punya. Dosen itu simpannya maksimal 60, 50. Aduh, ini gimana ini? Maksimal tiga tabungan, tiga yang bisa dikumpulkan. Tapi saya membina BMT ternyata punya simpanan banyak, itu 3 miliar 700 juta. Ya, saya pinjam fotokopi, ya, kirim, selesai. Sebetulnya saya stres juga, tapi sekarang sudah ada di luar negeri. Ya, malah nggak kembali ini karena gajinya besar sana itu. Nah, ini teman-teman sebagai guru, ustadz, ya, masih motivasi dan semangat pada anak. Soal nanti pas terakhir seperti apa ya, diajari takdir, beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, harus dirasionalisasikan ya. Kemudian kendala-kendalanya apa ya? Eksternal, internal. Internal karena potensi diri anak itu beda-beda ya. Dan dikaitkan dengan masa PK ya, tadi beda-beda. Ya punya anak 4 itu macam-macam. Ya nikmati aja. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau eksternalnya tugasnya orang tua guru. Ya, tugasnya orang tua guru. Tapi kalau internal itu karunia dari Allah, ya nikmati aja. Nanti sabar maksudnya. Kok nggak ngerti-ngerti? Kalau saya mendidik mahasiswa, pokoknya terima dulu, ini bahasa akademik, nggak ngerti itu. Nanti setelah, wah ya yang dulu ya Pak, saya paham Pak. Jadi pahamnya lambat. Satu, yang kedua, saya sendiri kalau cerita seperti ini, kuliah seperti ini, saya nggak paham. Nanti baru paham kalau sampai di rumah mau tiduran itu dipikir, oh yang tadi, jadi terlambat. Telat mikir. Tapi ada yang cerdas, belum dijelaskan itu sudah. Itu dosen mahasiswa yang di UGM semuanya cerdas. Dosennya itu kadang-kadang nggak ngajar, dikasih buku ini bahas macam-macam, nanti resume setor pada saya.
dosennya ke Jakarta cari proyek. Jadi kalau di swasta macam-macam ya sudah afkiran sana sini ya, ya harus telaten ya. Sebagai orang tua, guru, dosen telaten. Kemudian Siti Khairul ya, wah ini masa ya memang beda masa PK, bertik beda. Apa bisa dipercepat? Mungkin bukan dipercepat, hanya difasilitasi sehingga potensi kecerdasannya itu muncul, ada respon di stimulus respon. Ini teori psikologi, stimulus respon itu yang paling dasar, stimulus respon. Jadi respon siswa terus diarahkan, nanti dengan sendirinya muncul. Tapi waktu PK itu ada khas itu, setiap orang beda-beda. Bodoh TK, SD, SMP pada mahasiswanya pinter. SD, SMP, SMA juara 1, pas mau kuliah down dia, nggak bisa apa-apa. Jadi masa PK itu variatif. Setiap anak, tugasnya kita adalah hanya membimbing. Dipercepat mungkin bukan dipercepat menurut saya, tapi responnya diperbanyak, frekuensinya itu sehingga stimulusnya, maksudnya tugasnya guru, sehingga respon potensinya keluar. Namanya aktualisasi dalam teorinya Maslow itu. Aktualisasinya muncul. Kalau sering muncul, dengan sirinya nanti sudah matang. Fungsi-fungsi psikologisnya jalan. Kemudian, maaf, ya, Pak. Silakan. Ada buku yang bisa dibaca tentang ini, buatan? Oh ya, nanti saya berbahasa carikan. Indonesia atau berbahasa Inggris? Ya, nanti saya carikan. Masa PK lah. Iya. Ya, siap. Ini agak sulit pengelolaan emosi. Emosi berkaitan dengan dicat itu tentang anak autis macam-macam. Kalau di tasawuf itu nafsu ya, pengelolaan nafsu di tasawuf. Ya, maka jalan keluarnya ada tajalli, takhalli, ya, tahalli dan seterusnya itu. Tapi kalau pengelolaan emosi ini kalau masih ada anak, peran orang tua dan guru penting. Tapi sampai SMP, kalau SMA mahasiswa peran dosen. Nah, kalau SMA dan mahasiswa ini peran teman sebaya yang dominan. Dosen itu sebetulnya nggak banyak. Ya. Yang banyak itu teman bolo-boluan itu, temannya komunitasnya kan. Wah, itu besar. Yang kasus tadi beberapa hari yang lalu kan ada yang mati itu kena kelitih itu bolo-boluan itu. Kelitih itu. Ya, itu bolo-boluan, komunitas, slum namanya, slum. Dan teman-teman bergaulnya ya mikir-mikir ini masuk slum atau masuk apa itu. Ya, jadi emosi bisa dikelola, tapi dilatih. Ya, nanti ada strategi pembiasaan. Tadi sudah diungkap strategi pembiasaan. Nah, yang dicat itu yang pertama usaha. Berikan contoh, ini bagus ini. Tanyanya pada Amir. Usahakan kita ini menggunakan tugas-tugas perkembangan Hafigus tadi, karena kita guru agama plus nilai-nilai Islam, ya, nilai Islam. Ini nanti saya carikan untuk anak belasan tahun pakai teorinya Hafigus sekaligus plus nilai Islam. Nanti saya cari, ya, saya kirim ke Dikcat. Jadi contoh-contoh banyak ya. Kalau masih anak-anak itu teorinya ya membantu perkembangan jasmani, mengajari makan, ke toilet macam-macam, ya fungsi guru tentunya di orang tua dan guru membantu perkembangan itu sehingga lancar. Kalau gagal di situ nanti sampai SD nggak tahu fungsi itu mana tempat pipis, mana tempat apa itu. Di kampung-kampung kan bapak mau ke mana mau pipis langsung pipis, ada toh di kampung toh, mungkin pernah lihat, itu nggak tahu fungsi walaupun sudah dewasa, nggak tahu fungsi. Kemudian pertanyaan kedua, saya nggak punya ilmu ini, anak autis dan kebutuhan khusus,
nanti cari sendiri ya, nggak punya itu. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya ini pengetahuan psikologi orang tua yang apa namanya yang nggak paham, saya kira bukan hanya orang tua, termasuk guru, gitu. Ini bermasalah, gitu. Saya ini berarti faktor lingkungan, makanya muncul sekarang dan sudah jadi tesis skripsi sekolah ramah anak, gitu. Ini menghindari bullying, preman senioritas dan lain-lain. Nah, tapi kalau dalam perspektif pendidikan profetik, yang positif dihumanisasi, yang negatif diliberasi, dihapus, terus ada transendensi untuk membangun kesadaran ilahi. Ya. Humanisasi, liberasi, transendensi. Ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk minuna billah. Ya. Ini perspektif pendidikan profetik. Ya. Jadi ini murni lingkungan. Ya. Termasuk guru, ya, mungkin guru yang sudah lama sudah nggak baca perkembangan sekarang, padahal psikologi pendidikan berkembang terus, ya. Cara mengasih pelajaran di doktrin aja, ya, dihafalkan. Padahal sekarang ada pakai konstruktivisme macam-macam. Kalau dulu kan nggak ada itu. Ya. Tapi kalau di doktrin nanti agama apa namanya gejala keagamannya jadi agama keras, ya. Pokoknya instan, pokoknya jadi sekarang. Padahal dunia itu proses, ya, proses. 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi baru tercapai. Kita ini akademiknya sampai di sini kan proses juga, TK, SD, SMP, SMA, ya. Tapi kalau agama didoktrin itu bermasalah. Seperti di YouTube tuh, ada anak kecil itu bapaknya ngeprang dia seperti apa namanya pocong gitu toh. Nah, anaknya menghindari biar lari, dia doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada toh? Ya, pernah lihat? Ya itu artinya agama didoktrin, nggak paham fungsinya apa itu. Jadi ya salah tempat. Saya kira itu kaitannya dengan pendidikan agama. Dari saya cukup ya mengomentari pertanyaan-pertanyaannya yang bagus itu tadi, menggugah pertanyaan apa namanya akademik, kemudian rasa termasuk referen tentunya. Ya. Nanti kalau kematangan nanti saya carikan referennya Siti Khairil. Ada lagi? Prof, izin bertanya. Silakan. Ya, saya kan pernah mendengar ya, Prof. Saya lupa nih siapa yang mengatakan bahwasanya setiap anak itu sudah punya IQ yang ada dari genetiknya misal. Oke. Halo. Maksudnya, apakah tidak bisa nih anak itu tambah IQ-nya atau tambah pintar gitu? Kan kadang kita nyekolahin di lembaga mana itu mencari yang lebih baik, kemudian yang ternama dan lain sebagainya. Harapannya kan agar anak ini bisa lebih pintar dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, banyak anak ini, Prof. Mungkin orang tua memberi stimulus kecerdasan, mungkin ketika di dalam perut atau bahkan ketika golden age atau sudah masa-masa anak-anak, misalkan memberi susu kecerdasan, kemudian memberi obat kecerdasan, bahkan mungkin banyak sekali orang tua yang membeli obat atau susu kecerdasan mungkin dari Amerika, dari Australia dan lain sebagainya, dengan harapan IQ-nya lebih tinggi daripada orang tua. Nah, kenyataan seperti itu atau contoh-contoh seperti itu kemungkinan bagaimana ya, Prof, tanggapannya Prof tentang itu? Apa memang itu bisa atau bagaimana gitu? Begitu, Prof. Ya. Perkembangan kita ini ditentukan faktor endogen, faktor eksogen. Endogen itu bawaan, hereditas, fitrah dalam Islam. Itu banyak variabelnya, banyak lapisan-lapisannya itu. Kemudian faktor endogen, eksogen. Kalau eksogennya itu mungkin asupan orang tua. Jadi ekonomi orang tua itu mempengaruhi takdir kita, nasib kita
ya nikmati aja, ya dari Allah. Ya, jadi anak kita itu dipengaruhi oleh kehidupan kita. Nah, tapi secara kalau endogen, hereditas, kita juga punya warisan dari bapak ibu kita dan mbah-mbah kita dan seterusnya. Ya. Kalau fitrah itu fitrah keagamaan itu dari Allah ya, dari Allah. Tapi saya baca kurikulumnya Atumi itu, zamannya Nabi itu ada sahabat suami istri cantik, ganteng, besar, putih, ternyata punya anak agak hitam. Wah ini kan saling tuduh itu. Wah ini kamu sudah seleweng, selingkuh, macam-macam. Wah panas. Kemudian maju kepada Nabi. Ya. Kemudian Nabi tanya, siapa ini diingat-ingat yang punya buyut dari keturunan kulit hitam? Oh ya ada. Ketika ketika ejakulasi itu baik laki-laki perempuannya itu yang getaran itu yang dominan mana? Bapak, ibu, kakek, nenek, buyut atau mbah-mbah yang dulu. Gitu? Ya, itu yang dominan sehingga itu setelah tahu sumbernya ya sudah selesai. Jadi hereditas, faktor endogen. Di samping faktor endogen ada faktor fitrah, pemberian wa nafakhtu fihi ruhi. Ketika konsepsi kita punya anak awal umur 4 bulan 10 hari ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala wa nafakhtu fihi ruhi itu kemudian khalqan akhar, maka tercipta satu makhluk berbeda sama sekali dengan sebelumnya ya. Maksudnya sebelum 4 bulan 10 hari itu ya seperti tumbuhan binatang sebelumnya, tapi ketika ditiupkan roh itu khas manusia, Abdullah dan Khalifatullah ya. Abdullah dan Khalifatullah. Jadi ya faktor endogen, eksogen. Faktor eksogen itu termasuk asupan ya, termasuk susu ibu ya, kadang-kadang di kampung ya atau orang yang sudah kerja umur 6 bulan sudah dilepas disape gitu. Kalau dalam Islam Al-Qur'an itu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ya 2 tahun maksimalnya ya. Ya, karena kesibukan atau karena perkembangan jasmani ibu mungkin nggak nyampe. Jadi faktor asupan ya. Kembali ke yang tadi bisa dipercepat itu ya, tugasnya kita SR, stimulus respon. Kalau sudah dilatih insya Allah tercapai. Nah ini pertanyaan yang paling dalam. IQ itu kan fitrah atau karunia, bisa ditingkatkan ya. Ini kan pertanyaan tadi. IQ itu pada kadar-kadar tertentu ya bisa ditingkatkan ya, bisa ditingkatkan. Kan memang ada, kalau nggak keliru, John Piaget teorinya. Jadi anak dilahirkan itu sudah punya skema ya. Ini bapak, ibu, ini nasi, macam sudah punya skema dulu. Kemudian dapat informasi dari luar, itu, oh bapak ini tahu, ibu ini tahu, makanan ini, oh pipis ini. Nah, kemudian skema yang di dalam diasimilasi, didialogkan dengan skema yang dari luar itu, pengetahuan baru itu, sehingga dia muncul pengetahuan baru. Itu namanya konstruktivisme. Teori konstruktivisme. Jadi sebodoh-bodohnya kita itu sudah punya pengetahuan awal. Ya. Makanya kalau mengajar kita harus ada persepsi dulu, mengingat pelajaran yang dulu biar punya landasan, kemudian dilanjutkan. Punya skema dulu, kemudian muncul baru, itu skema lama yang ada di dalam itu dirubah sesuai dengan kenyataan di luar, terus berkembang. Itu namanya awal dasar dari kreativitas inovasi. Jadi kalau kita nggak belajar, itu nggak kreatif, inovatif. Jadi nggak ada perubahan. Stimulus itu mempercepat dan memperluas respon yang banyak sehingga jadi kebiasaan, sehingga jadi habit.
seven habit jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah itu orang itu sudah jadi. Ya. Betul, setiap anak dilahirkan sudah punya skema. Ya, malah ditanteng, ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tugasnya guru agama dalam kan yang menanteng itu ke siapa? Kan Rob, penciptanya, Allah, ya. Makanya robba ya rubuh tarbiyatan. Makanya dia pendidikan agama disebut tarbiyah. Nah, guru seperti kata disebut murabbi, orang yang membantu perkembangan peserta didik agar sadar pada Tuhannya. Itu namanya murabbi. Jadi yang ada di hadapan saya itu semuanya murabbi. Paham ya? Ya, jadi punya skema itu biar sesuai fitrahnya, maka kalau skema ditutup, itu orang bodoh nggak berkembang. Ditutup itu dalam bahasa agamanya itu kafir. Fitrah nggak berkembang, potensi hereditas nggak berkembang. Ya, kafir itu kafaroh, cover Quran, gitu. Ya, di cover. Nah, tugasnya murabbi itu guru agama membuka cover sehingga potensinya berkembang bagus. Gitu ya. Ya betul. Jadi tugasnya guru itu sebetulnya membantu perkembangan peserta didik baik akademik non akademiknya agar dewasa atau matang. Ya. Setelah dewasa dan matang, insya Allah jalan hidupnya ya ini ya. Tanpa memperhitungkan variabel yang lain, insya Allah bahagia lahir batin, dunia akhirat. Saya kira itu. Ada lagi? Prof. Ya, silakan. Berarti ungkapan itu berarti salah ya, Prof. Artinya begini, segala tindakan atau segala usaha kita untuk lebih mencerdaskan anak-anak itu berarti bisa melebihin IQ yang ada pada genetik orang tuanya gitu, maksudnya bisa lebih gitu. Jadi ungkapan yang tadi itu salah, begitu, Prof? Saya teorinya konvergensi itu. Kan pernah dengar tuh filsafat. Ada nativisme, konvergensi, empirisme, konvergensi, ya toh? Kalau saya kedua-duanya, potensi bisa dikembangkan. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, potensi, hereditas. Fa'abawahu berarti lingkungan, sekolah. Fa'abawahu lingkungan sekolah di rumah tangga, sekolah formal di masyarakat. Fa'abawahu yuhawidanihi ayu majisanihi awanya nasyiranihi. Ya. Runtutannya apa? Ayu nasyiranihi aw yuhawidanihi aw yumajjisanihi. Jadi faktor tadi internal, eksternal, endogen, eksogen. Bergantung filsafatnya. Kalau saya kedua-duanya di konvergensi. Kita umat Islam berdasar hadis itu kita yakin kedua-duanya. Bagaimanapun kondisi anak awal bisa dibantu menjadi orang hebat. Ya, tinggal ya milih-milih sekolah juga itu. Ya. Jadi faktor lingkungan penting. Ya. Saya kira itu Yustika, kita pahamnya adalah konvergensi. Ya. Potensi ada, besar atau sedikit, kecil atau besar. Kemudian faktor lingkungan. Ya. Faktor lingkungan. Fa'abawahu, ya, bergantung orang tua, guru, dosen, ustadz, kiai, dan seterusnya. Itu yang mempengaruhi kita ke depan. Saya kira itu ya Yustika. Jadi dua-duanya. Tugas guru itu memintarkan, mencerdaskan siswa memang. Bisa. Ini asumsi saya. Pokoknya semua yang dihadapi saya nilainya bagus semua. Nanti saya kalau ada yang lemah itu saya minta direvisi, perbaiki sehingga nilainya bagus. Nah itu lingkungan. Makanya di pendidikan di kurikulum yang terbaru itu ada yang tahu ya? Kurikulum prototipe ada 3 macam penilaian. Assessment for learning gitu. Assessment of learning, assessment
S learning, ya. Itu. Nah, kalau kita itu saya lebih banyak penilaian proses. Penilaian akhir yang mau di-store ke lembaga, ke prodi itu sudah akhir, tapi selama belum ditutup saya japri ada perbaikannya enggak. Ini Amiruddin ya mungkin sudah saya japri terus itu sudah wawancara, oh sudah Pak, sudah digarap, oh masih ya. Itu tipe saya. Siswa dan mahasiswa saya S1 S2 itu selalu saya japri, dikasih stimulus, nanti responnya seperti apa. Kalau 3 kali nanti kan tensinya naik, kalau tensi naik kan hangat, berarti bisa bergerak. Kalau dingin kan nggak bisa bergerak. Dipanasi dulu, tapi tadi dicat itu bagus, jangan dicubit, pukul. Nah, ini bermasalah dengan hak asasi manusia ya. Dan itu ingatan anak itu ingat, ya saya ingat apa yang dilakukan guru saya SD, SMP, SMA, sampai Ustadz yang itu ingat sampai sekarang. Tapi saya ambil hikmahnya, kalau nggak digitukan, saya nggak jadi seperti ini. Ya. Tapi bagi dunia milenial seperti ini diusahakan dikurangi itu. Ya, nanti yang hadir bukan orang tuanya, polisi. Ya, ya perlu kesadaran dari teman. Iya sabar, agak sabar dikit. Oh saya kalau detik akhir penyetoran nilai sampai tengah malam saya nggak tidur, japri. Malah sampai kena orang tuanya. Gimana Pak? Putranya ada di mana Pak? Iya, anak itu iya sampai orang tuanya saya. Sebanyak itu ketika diputuskan itu jadi takdir. Jadi guru dosen itu memberikan syarat variabel yang mempengaruhi takdir siswa dan mahasiswa. Oleh karena itu keputusan kita itu ya walaupun behavioristik ada standar ya, tapi prosesnya diusahakanlah dulu. Kalau sudah usaha kok sudah maksimal kok jadinya seperti ini ya nanti remedi atau apa gitu, ngolang atau apa ya. Saya kira itu ya Istika. Kembali ke filsafat pendidikan, nativisme, empirisme, konvergensi. Islam di mana? Ketiga-tiganya diakui. Maksudnya Islam hereditas diakui, kemudian empirisme diakui. Tadi kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunashiranihi aw ayyumajjisanihi. Ya, saya kira itu ya. Ini sudah jam 10, semangat dan senang saya, senang. Kalau pasif itu malah nggak dapat ilmu dan saya tidak tertantang juga. Tadi Antoni itu kalau nggak ditantang Antoni nggak keluar itu. Bagus. Apalagi Hasan itu sambil mikir tesisnya itu ya. Bagus. Hari ini suasananya bagus. Mungkin karena puasa ya. Nggak mikir minum makan itu, fokus ke sini. Ya, kita tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Manit, semangat. Pak.